Suatu pagi di keluarga Peterson, terlihat Spencer sedang berpamitan pada istrinya untuk berangkat menuju ke tempat kerja sekaligus mengantar anak laki-lakinya yang bernama Luke ke sekolah. Setelah suami dan anaknya pergi, Laura yang masih terlihat sedih karena anak pertamanya yang bernama Caleb telah gugur dalam sebuah pertempuran di Afghanistan, mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Saat Laura membukakan pintu, terlihat seorang pria yang mengaku sebagai sahabat Caleb yang merupakan seorang militer bernama David, mengatakan bahwa ia memiliki sebuah pesan dari Caleb untuk keluarganya sesaat sebelum Caleb gugur dalam medan pertempuran. Mendengar hal tersebut, Laura pun langsung mempersilahkan David untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, David mengatakan bahwa sebelum Caleb gugur dalam pertempuran, Caleb meminta agar David bersedia datang ke rumahnya untuk memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. David pun menambahkan bahwa Caleb sangat menyayangi ibu, ayah, dan adik-adiknya. Di sana, David menunjukkan foto dirinya saat bersama Caleb sebelum mereka berangkat ke medan pertempuran. Laura yang merasa terkesan dengan tujuan baik David menyampaikan pesan Caleb, memohon pada David agar David mau tinggal beberapa hari di rumahnya. Awalnya David menolak, namun saat Laura mengatakan bahwa ia ingin lebih banyak mendengar cerita tentang Caleb saat di medan pertempuran, akhirnya David pun mengiyakan tawaran tersebut. Di dalam kamar, terlihat kakak perempuan Luke yang bernama Anna terbangun karena mendengar percakapan dari ibunya bersama David. Setelah berpakaian rapi, Anna yang melihat David di ruang tamu bersama ibunya, lantas berkenalan dengan David. Setelah berkenalan, Laura lantas mengatakan pada Anna bahwa David akan tinggal di rumah mereka selama beberapa hari. Mendengar hal tersebut, Anna terlihat sedikit keberatan. Namun karena tidak ingin mencari masalah, Anna pun memilih untuk segera pergi ke tempat kerjanya. Setelah Anna pergi, Laura lantas mengantar David menuju ke kamar Caleb untuk istirahat. Namun di sini David bukannya istirahat, ia justru bertingkah aneh dengan duduk dan menatap ke tembok tanpa berkedip sekalipun. Saat jam pulang sekolah tiba, Luke yang sedang berjalan di lorong sekolah dikerjai oleh teman sekolahnya sampai mendapatkan bekas memar di pipinya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Luke merupakan siswa yang selalu dibully oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Luke ditanya oleh David mengapa pipinya memar. Luke pun menjawab bahwa ia telah terjatuh saat sedang berolahraga. Di sisi lain ruangan, terlihat ayah dan ibu Luke sedang berdebat dengan adanya David di rumahnya. Ayah Luke yang kalah berdebat dengan istrinya akhirnya bersedia menerima David untuk tinggal di rumahnya. Malam harinya, saat Spencer dan David sedang menonton TV, di sana Spencer bercerita tentang pekerjaannya. Jadi, di kantor Spencer ada seorang manajer yang selalu saja bertingkah tidak baik kepadanya. Spencer pun mengatakan pada David, seandainya sang manajer tersebut bisa dipecat dari tempat kerjanya, otomatis ialah yang akan menggantikan posisi manajer tersebut. Mendengar hal tersebut, David hanya senyum saja. Spencer yang terlihat sangat lelah lantas berpamitan pada David untuk tidur. Dan setelah Spencer pergi, David kembali bertingkah aneh dengan terus menatap tembok tanpa berkedip sekalipun. Esok harinya, terlihat David menjemput Luke dari sekolahnya. Di dalam mobil, David bertanya pada Luke, siapakah yang selalu membulinya di sekolah? Awalnya Luke tidak mau mengatakannya, namun saat David mengatakan bahwa ia tidak akan menjalankan mobilnya sampai Luke menunjukkan pelakunya, Luke pun akhirnya menunjukkan pelakunya. Setelah mengetahui pelakunya, David lantas mengikuti mobil teman Luke tersebut sampai di sebuah bar. Sesampainya di bar, David mengajak Luke untuk masuk, namun Luke menolaknya. Alhasil, David pun masuk sendirian. Karena Luke tidak ingin di mobil sendirian, ia pun akhirnya menyusul David masuk ke dalam bar. Setelah di dalam bar, David lantas memesan 2 buah minuman untuk mejanya dan beberapa minuman mahal ke meja teman Luke. Setelah minuman datang, terlihat teman-teman Luke yang merasa diremehkan langsung mendatangi meja David lalu menyiramkan minuman tersebut ke wajah David. Dengan sangat santuy, David lantas tersenyum dan langsung menghajar semua teman-teman Luke yang ada di sana. Setelah semua teman Luke tumbang, langsung membawa Luke pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ibu Luke nampak sangat terkejut melihat Luke berdarah. Laura pun lantas bertanya pada David, apa yang terjadi? David pun mengatakan bahwa tadi Luke sempat dipukuli oleh teman-temannya, namun ia telah menyelesaikan urusan Luke tersebut. Mendengar hal tersebut, Laura nampak lega. Saat David sedang duduk di ruang tamu, Anna lantas mengatakan pada David bahwa ibunya menyuruhnya agar mau mengajak David pergi ke pesta malam ini. Dan David pun mengatakan, baiklah.
Singkat cerita, sesampainya di tempat pesta, Anna langsung memperkenalkan David pada Christine yang merupakan pemilik rumah tersebut. Lalu Christine pun meminta tolong pada David untuk membawa masuk 2 tong minuman yang ada di garasi mobil. Dan David pun mengatakan, "Oke." Di dalam rumah, terlihat David yang sedang membawa 2 tong minuman sekaligus. Christine pun lantas membawa David masuk ke kamarnya untuk melakukan percocok tanaman terliar abad ini. Setelah lega, David lantas kembali ke ruang tamu dan bertanya pada salah satu teman Christine yang bernama Mor tentang di manakah ia bisa membeli sebuah senjata. Mor yang memang dari awal terlihat suka dengan barang-barang ilegal, lantas memberikan nomor teleponnya pada David. Tidak selang berapa lama, dari pojok ruangan, David melihat Anna dan pacarnya sedang bertengkar. Lalu Anna yang terlihat kesal mengajak David untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut, dan mereka pun langsung beranjak pulang. Di tengah perjalanan, Anna mengatakan pada David bahwa ia sangat kesal dengan pacarnya, dikarenakan pacarnya tersebut tidak mau mencari pekerjaan, dan malah lebih suka menjadi pengedar narkocoy kecil-kecilan. Mendengar hal tersebut, David lantas mengatakan bahwa pacar Anna adalah orang yang paling bodoh di seluruh dunia, dikarenakan ia telah menyanyiakan seorang gadis yang sangat cantik seperti Anna. Mendengar hal tersebut, Anna pun langsung tersipu malu. Sesampainya di rumah, David yang langsung masuk ke dalam kamar terlihat mulai menatap tembok lagi tanpa berkedip sekalipun. Sampai di sini saya mulai agak curiga nih sama si David, guys. Apa dia lagi ngeliatin cicak yang sedang cekicrot ya? Kok suka banget gitu loh ngeliatin tembok. Oke, kita lanjut guys. Pagi harinya, tidak sengaja Anna mendengar percakapan antara David dengan seseorang melalui sambungan telepon. Di sana, David mengatakan bahwa ia butuh identitas baru dan juga wajah baru segera. Jadi pada intinya, David ingin segera mengoperasi wajahnya agar bisa mendapatkan wajah yang baru, supaya ia bisa terbebas dari kejaran pimpinan militer Amerika Serikat. Setelah mendengar hal tersebut, Anna yang mulai mencurigai David langsung menelpon pangkalan militer Amerika Serikat dan melaporkan tentang seseorang bernama David. Dan alangkah terkejutnya Anna ketika ia mendapatkan jawaban bahwa seorang yang bernama David sebenarnya telah meninggal dunia dalam sebuah perang yang terjadi di Afghanistan. Di pangkalan militer, salah satu pimpinan di sana mendapatkan informasi tentang seseorang yang mengaku bernama David sedang berada di rumah keluarga Peterson. Pimpinan tersebut lantas menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera menyiapkan pasukan menuju ke rumah keluarga Peterson sebelum semua orang tahu bahwa David adalah salah satu prajurit yang berhasil melarikan diri setelah diberikan suntikan uji coba penambah kekuatan. Di tempat lain, David sedang menemui Mor dan temannya yang seorang pedagang senjata. Di sana, David langsung mengambil salah satu senjata dari pedagang tersebut dan menembakkannya ke arah pedagang tersebut sampai tewas. Mor yang mencoba kabur karena melihat rekannya telah tewas, harus berakhir tewas juga setelah David mengheadshot kepalanya dari jarak jauh. Di rumahnya, terlihat Anna mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa Mor telah tewas dibunuh. Dan kini ia sedang dikejar oleh pihak kepolisian karena semua bukti mengarah kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Anna terlihat mulai panik. Malam harinya, David dan Luke terlihat sedang mengobrol di dapur. Di sana, David mengeluarkan pisau lipatnya lalu memberikannya kepada Luke sembari mengatakan Luke harus bisa menjaga keluarganya dan harus berhenti menjadi anak yang cengeng. Mendengar hal tersebut, Luke pun nampak sangat bahagia. Pagi harinya, terlihat Anna yang sedang mengantar Luke ke sekolah mengatakan pada Luke tentang semua kecurigaannya terhadap David. Lalu ia minta tolong pada Luke agar Luke bersedia membantu mencari informasi tentang David melalui internet. Dan Luke pun mengatakan, "Oke, mbakku." Di sekolah, saat Luke sedang mulai mencari informasi tentang David, ia malah kembali dikerjai oleh temannya. Namun kali ini, Luke memberikan perlawanan. Alhasil, Luke pun berhasil mengalahkan temannya tersebut dengan bersenjatakan penggaris kayu. Tidak selang berapa lama, David dan Laura pun datang ke sekolah. Di sana, kepala sekolah mengatakan pada Laura bahwa sekolah akan mengeluarkan Luke dari sekolah karena yang dilakukan Luke sudah sangat keterlaluan. Namun, David dengan kecerdasannya berhasil mengancam balik kepala sekolah dengan mengatakan akan membawa kasus ini ke jalur hukum karena pada kenyataannya Luke hanya membela diri saja. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah lantas tidak jadi mengeluarkan Luke dari sekolah, tapi menggantinya dengan hukuman Luke harus mau membantu mendekor ruangan sekolah untuk pesta Halloween. Ketika David dan Laura keluar dari ruangan kepala sekolah, David lantas mengatakan pada Luke bahwa Luke tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal tersebut, Luke lantas mengajak David menjauh dari ibunya. Di sana, Luke mengatakan pada David tentang semua kecurigaan Anna kepadanya. Mendengar hal tersebut, David pun lantas mengatakan, "Terima kasih, Luke." Di rumah, saat David sedang membantu Laura menjemur baju, Laura meminta tolong pada David untuk mengambilkan pakaian yang lain di dalam rumah.
Tidak selang berapa lama setelah David masuk ke dalam rumah, Laura melihat ada beberapa mobil datang ke rumahnya. Terlihat ada beberapa orang bersenjata lengkap menanyakan keberadaan David pada Laura. Namun sebelum Laura menjawab, pimpinan militer tersebut melihat keberadaan David. Alhasil adegan baku tembak pun terjadi. Terlihat di sini, David mendapatkan tembakan di kaki. Sedangkan di luar rumah, Laura yang ketakutan langsung berlari masuk ke dalam rumah. David yang sudah bersiap untuk kabur bertemu dengan Laura yang sedang bersembunyi. Laura yang mulai curiga dengan David lantas bertanya, apakah ia benar-benar mengenal Caleb dan mengapa David yang terkena tembakan di perut dan juga di kaki tidak merasakan sakit sama sekali. Mendengar hal tersebut, David tidak mampu menjawabnya dan karena tidak mendapatkan jawaban, Laura pun berniat untuk berteriak. Namun sayang, David yang telah mengetahui niat dari Laura langsung menikam dada Laura sampai tewas. Setelah itu, David langsung melarikan diri menggunakan mobil keluarga Peterson. Di tengah perjalanan, David tidak sengaja menabrak mobil Spencer. David yang melihat Spencer sedang sekarat, langsung menembak dada Spencer sampai tewas. David pun lantas kembali melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tempat Anna bekerja, pimpinan militer yang bernama Carper meminta Anna untuk ikut dengannya. Tidak selang berapa lama Anna pergi, David datang ke restoran tersebut dan langsung membunuh Christine. Setelah itu, meledakkan restoran tersebut menggunakan granat, lalu pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Carper mengatakan pada Anna bahwa sekarang mereka akan menuju ke sekolah Luke untuk menjemput Luke sebelum David sampai di sekolah Luke. Lalu, Carper juga memberitahu pada Anna bahwa sekarang kedua orang tuanya telah tewas dibunuh oleh David. Mendengar hal tersebut, Anna terlihat sangat sedih. Sesampainya di sekolah Luke, Carper dan Anna langsung mulai mencari Luke. Setelah menemukan Luke, Carper pun mengatakan bahwa Luke harus segera ikut dengannya. Namun saat mereka akan pergi, terdengar David sedang memutar sebuah musik. Carper pun lantas menuju ke arah musik tersebut. Singkat cerita, David berhasil melukai tangan Carper dan mengambil pistolnya. Alhasil, Carper pun tewas. Di ruangan lain, terlihat Anna dan Luke masih terus mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Saat mereka sedang menemukan jalan buntu, Anna pun lantas mengatakan pada Luke bahwa ayah dan ibunya telah tewas dibunuh oleh David. Mendengar hal tersebut, Luke nampak sangat sedih. Setelah itu, Anna menyuruh Luke untuk bersembunyi, sedangkan ia akan mencari David untuk memberikan perlawanan. Singkat cerita, Anna berhasil menemukan David dan menodongkan pistol milik Carper ke arah David, lantas menembakkan beberapa tembakan ke arah David sampai tumbang. Namun sial, saat Anna mendekati tempat tumbangnya David, ia tak menemukan tubuh David di sana. Saat Anna masih terus mencari tubuh David, tiba-tiba dari belakang ia diserang oleh David sampai tumbang. Namun sial untuk David, dari belakang Luke menusukkan pisaunya ke punggung David. David lantas mengatakan pada Luke bahwa Luke telah melakukan hal yang benar dan ia tidak menyalahkan Luke sama sekali. Dan David pun tewas. Di luar sekolah, terlihat sudah banyak mobil pemadam dan juga mobil polisi. Namun saat Luke dan Anna sedang duduk di sebuah mobil ambulan, ia melihat David yang sedang memakai seragam pemadam sedang berjalan menjauh dari lokasi tersebut. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama cahaya